sebagai kepala lembaga pendidikan tuh menimbulkan tanda tanya gitu. Misalnya tadi kita cerita aja ya. Misalnya tadi Pak Hakim katakan Pak Hakim menganggap surat ini adalah surat kesetaraan, penyetaraan gitu. Padahal kalau kita teliti lebih dalam lagi, yang namanya surat penyetaraan itu harusnya tidak bentuk surat keterangan. Gitu. Nah, tapi kami berharap teman-teman semua di sini, para media gitu ya, tetap mendukung kami karena memang perjalanan untuk meminta agar surat keterangan ini akhirnya dicabut itu memang bukan perjalanan yang mudah ya. Halo, ijazah bapaknya aja belum selesai, sekarang ijazah anaknya yang dipermasalahkan. Bro, ini adalah sidang gugatan di PT UN terhadap surat keterangan ijazah milik Gibran Rakabuming Raka yang ditunjukkan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai pihak penerbit surat tersebut. Dari yang gue lihat, Hakim justru ingin semuanya dibuka secara terang-benderang dengan meminta pihak tergugat membawa dokumen pendukung pada sidang berikutnya. Menurut gue, ini bakal jadi momen penting karena pembuktiannya mulai terlihat. Jadi daripada sekarang kita saling klaim, mending kita tunggu aja bagaimana fakta dan bukti yang akan disampaikan di persidangan. Oke, kita lihat videonya. Para kuasa hukum, Pak Andre, Pak Coki, Pak Jimmy yang sudah membantu agar perjalanan kami untuk meraih putusan yang terbaik bisa terjadi. Sidang tadi kondusif ya Pak, jadi kami mendapat masukan dari Pak Hakim, ya karena ini pengadilan administrasi ya, jadi titik komanya itu kami diberitahu gitu, ini yang sebaiknya begini, yang kurangnya ini gitu. Dan tadi pihak tergugat juga menurut kami cukup kondusif, tapi sayangnya mereka adalah dari Biro Hukum. Sementara tadi beberapa peraturan yang kami minta adalah peraturan yang teknis gitu. Karena menurut kami surat gugatan itu, surat keterangan yang Gibran itu menurut kami harus dipertanyakan. Karena ada beberapa hal yang menurut saya pribadi lah sebagai kepala lembaga pendidikan tuh menimbulkan tanda tanya gitu. Misalnya tadi kita cerita aja ya. Misalnya tadi Pak Hakim katakan Pak Hakim menganggap surat ini adalah surat kesetaraan, penyetaraan gitu. Padahal kalau kita teliti lebih dalam lagi, yang namanya surat penyetaraan itu harusnya tidak bentuk surat keterangan. Gitu. Nah, tapi kami berharap teman-teman semua di sini, para media gitu ya, tetap mendukung kami karena memang perjalanan untuk meminta agar surat keterangan ini akhirnya dicabut itu memang bukan perjalanan yang mudah ya, karena kami tahu ada hal-hal yang harus kami atasi karena kami sendiri kurang menjawab itu karena soal teknis dan itu harus dikoordinasikan kepada kementerian. Dan kita tahu kementerian ini kan nomenklaturnya sudah berubah dari Dirjen Dikdasmen dan ini sudah menjadi kementerian, jadi sudah terbagi jadi 3 kementerian. Oleh karena itu kami tanya, apakah Dikdasmen itu atau Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah itu masih ada apa tidak? Atau sudah menjadi kementerian tersendiri? Supaya kami pun selaku penggugat akan tahu apakah memang sekarang ini Dirjen itu tidak ada atau sudah menjadi menteri kementerian Dikdasmen, supaya kita tahu soal legal standing kita menggugat objek perkaranya apakah yang masih di Dikdasmen atau mengatasnamakan atau menjadi menteri kementerian Dikdasmen, yang sebenarnya tadi sudah dikatakan oleh Bu Mercy adalah yang ditandatangani oleh Sekdirjen, Sekretaris Jenderal Dikdasmen. Itu juga menjadi pertanyaan supaya nanti kami lebih fokus soal siapa yang akan kami gugat, karena apakah ke Menteri Dikdasmen atau memang masih ada yang namanya Dirjen. Dijawab tadi oleh kementerian dari Dikdasmen mengatakan bahwa masih ada Dirjen tersebut. Begitu keterangannya. Terima kasih, silakan Bu Mercy. Izin Pak, berarti sekarang sudah double dong Pak. Ada
dirjen yang dimaksud, tapi ada kementerian yang bernama sama. Kalau kami tangkap tadi, kementeriannya masih ada dan dirjennya masih ada. Kementerian Dikdasmen itu karena memang kita tahu kabinet yang itu kan terbagi 3 menteri kan, ada menteri. Iya. Itulah salah satunya adalah Kementerian Pendidikan Dasar Kebudayaan. Dan menurut mereka yang bertanggung jawab kementeriannya atau dirjennya, Pak? Ya, itulah yang tadi akan ditanyakan karena soal teknis. Mereka menunggu koordinasi lagi kepada kementerian. Apakah dikeluarkan oleh, apakah masih memang kewenangan menteri atau memang masih kewenangannya Dirjen Dikdasmen tadi untuk mengeluarkan katun-katun seperti ini. Dan kami tanya apakah ada katun lain selain yang nomor ini, turunannya yang lain. Itu juga tidak dijawab dengan lugas karena kami adalah sebagai kuasa hukum. Jadi kami soal teknis kami tidak mempelajari, dan harus bertanya atau berkoordinasi dulu kepada kementerian terkait. Jadi terus terang aja, memang makanya minta dukungan ya, bahwa surat keterangan ini sangat abu-abu gitu. Surat keterangan ini sangat abu-abu. Apakah ini surat kesetaraan? Bukan, karena yang disetarakan pengetahuan. Sementara kalau saya sebagai kepala lembaga pendidikan, kalau yang namanya kesetaraan itu gak cuma pengetahuan kan, ada afektif, ada psikomotoris, komplit gitu. Sementara di surat keterangan ini hanyalah pengetahuan setara gitu. Tapi tadi ada yang memberitahukan kepada para pihak bahwa surat keterangan ini pasti dong ada turunannya. Entah ijazah, entah surat permohonan. Nah, nanti majelis hakim meminta kepada pihak tergugat untuk menunjukkan atau membawa dokumen-dokumen yang terkait. Karena tidak mungkin adanya surat keterangan ini langsung dimunculkan tanpa ada permohonan atau lampiran terkait dengan surat keterangan atau ijazah dari luar negeri. Yang terutama objek itu UTS ya, dari UTS sendiri, insert. Nah, itu yang harus dilampirkan, dibawa oleh pihak tergugat nanti pada persidangan selanjutnya. Surat bukan ijazahnya, surat keterangan dari kampusnya gitu. Iya, bahwa menyatakan bahwa dia itu benar ada atau gimana, pokoknya harus dibawa. Bukan hanya surat sertifikatnya. Bukan, harus ada. Jadi persidangan selanjutnya kapan dan agendanya apa, Pak? Jadi sidang selanjutnya, ayo kan biar semuanya ngomong. Ya, biar ikut ngomong, Pak. Iya. Maaf. Untuk persidangan berikutnya adalah di hari Kamis minggu depan, sama tetap pukul 10 juga. Agendanya adalah masih tetap perbaikan gugatan dan kuasa. Nanti akan ada yang diberikan oleh pihak tergugat, mungkin beberapa dokumen yang nantinya itulah yang diminta, yang tadi rekan bilang terkait dengan permohonan untuk penyetaraan itu kan pastinya ada ya dokumen-dokumen yang harus dilampirkan gitu. Iya. Itu aja sih minggu depan pastinya. Iya. Dari jam 10 hari Kamis. Apakah itu termasuk dengan penjelasan dari KBRI yang waktu itu pernah disinggung? Ya, jadi ini aku yang jawab aja ya. Ya. Jadi intinya gini, saya tuh tadi seneng ya karena Pak Hakim mengatakan nggak mungkin dong bisa keluar surat keterangan tanpa ada ijazah. Nah, dan jujur Li ya, saya ngelihat kuasa tergugat itu agak bingung gitu, agak grogi gitu. Jadi memang yang pasti ya kita akan minta dasar penerbitan surat keterangan ini apa gitu loh. Walaupun mungkin untuk tahap ini kita masih bergelut di bidang formil ya, artinya peraturan belum masuk pokok perkara gitu. Karena dari tadi saya berusaha untuk masuk pokok perkara, tapi Pak Hakim, oh ini formil dulu gitu, hanya formil. Jadi kita bicara Permendikbud, bicara undang-undang, bicara ya yang apa namanya yang masih formil lah gitu. Makanya karena itu kami mohon dukungan dari kita semua ya, bahwa sebenarnya kami ini berjuang untuk next generasi gitu loh, generasi selanjutnya gitu. Bahwa yang namanya pendidikan itu harus jelas gitu. Kalau memang lulus, katakan lulus, buktikan gitu. Bahwa ada sertifikatnya atau tadi yang seperti dikatakan ada ijazahnya gitu loh. Nah, masalahnya kan kita belum pernah melihat ijazahnya. Ijazah kita ngomong yang grade 12 nih ya, yang SMA gitu. SMA itu kan harus sesuai dengan standar Indonesia.
ya. Jadi bukan SMA luar negeri gitu. Kalaupun dia misalnya di luar negeri menganggap bahwa dia sudah selesai, ya dia harus buktikan bahwa sebenarnya yang kita minta adalah dia memang benar-benar punya kapasitas atau punya kompetensi sebagai lulusan SMK, ya dibilangnya kan setara dengan SMK. Nah, SMK itu kita udah siapkan apa namanya kurikulumnya seperti apa gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya tanpa penjelasan secara detail ya, itu tentu saja akan membuat generasi muda tuh bertanya-tanya gitu loh. Kok bisa-bisa diakui jadi SMK? Emang dia belajar apa? Atau seperti waktu itu Bang Mike, kita pernah podcast ya. Iya. Bang Mike langsung nantang ya waktu itu ya. Bang Mike ini lulusan Inggris, ekonomi gitu. Jadi dia nanya, emang bener nggak bisa menguasai international Accounting standar gitu. misalnya. Jadi sekali lagi kita masih berjuang karena jujur tembok besar itu adalah formil. Artinya persyaratan, legal standing, siapa yang harus kita gugat. Karena jujur tadi Pak Hakim tuh mengatakan kita harus hati-hati. Karena kalau kita salah menggugat, itu bisa error in persona dibilangnya tadi ya. Itu gitu. Jadi mohon dukungannya, sekali lagi kami ada di sini ini bukan karena apa-apa, karena kami ingin pendidikan Indonesia tuh jelas, berkualitas dan berlaku adil untuk semua. Semangat Bu Mercy. Kami mendukung apa yang dilakukan Bu Mercy agar masyarakat dapat memiliki kedudukan yang sama. Jangan ada yang dibeda-bedakan, terutama pada dunia pendidikan. Oke, menurut kalian sidang nanti bakal jadi titik terang atau justru muncul fakta-fakta baru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Kopi Hitam 26. Terima kasih.